ada di fotografi, itu yang titik beratnya akan kita lakukan. Kenapa ya? Pasti jelas bahwa saya adalah pemain audio. Kalau video saya jelas punya YouTube. Kalau ngomong di fotografi karena saya memang fotografer. Jadi di situ saya titik beratkan. Kalau ngomong audio jelas bahwa audio ini bagaimana nanti melakukan tracking mengenai lagu-lagu. Kalau kita menggunakan ekosistem, kita bikin ekosistem sendiri. Terus and then yang kedua adalah bagaimana kalau kita bangun DSP-nya nanti di ekosistem kita ada DSP-nya sendiri atau digital streaming platform. Terus di situ saya juga akan merencanakan crowdfunding di dalam sana. Mungkin teman-teman yang sudah tahu mungkin ngomong nggak jauh beda. Memang itulah hal yang sering dicari atau dicari oleh semua pihak di dunia ini tentang industri musik yang berjalan hari ini. Apakah Spotify memuaskan? Itu sudah dibahas di mana-mana bahwa itu belum bisa memuaskan. Nah, mungkin dengan teknologi blockchain ini nanti ke depan ekosistem lagu akan jauh lebih baik, peer-to-peer akan terjadi, dan yang paling menarik adalah keikutsertaan pendengar musik langsung dengan si artis. Ini paling menarik. Ini hal yang paling menarik bahwa artis nanti akan bisa bekerja sama membuat album yang dibiayain oleh fans-fansnya. Tergantung nanti artisnya mau seperti apa. Itu menarik. Terus bagaimana nanti dengan ngomong merchandising yang dibikin. Itu bisa nanti lewat begitu. Kalau dilihat hal seperti itu mungkin mirip-mirip juga. Ada yang hal saya buka aja. Teman-teman saya buka aja. Kemarin kalau ekosistemnya semua adalah blockchain. Hari ini industri musik yang existing hari ini industri musik yang belum menuju ke arah sana. Contohnya Spotify, contohnya iTunes, contohnya yang lain-lain yang ada di Indonesia hari ini ada beberapa teman-teman yang main di DSP. Itu belum blockchain. Tapi yang aku tahu bahwa Spotify mengarah ke sana karena dia kerjasama dengan Open Music Initiative dengan Berkeley dan MIT. Tapi tidak sedetil itu dia menjalankan blockchain tersebut. Nah, kalau bicara bahwa itu di luar blockchain, yang saya lakukan di pasar NFT, saya nanti bersama teman-teman saya adalah bagaimana kalau orang tetap di dalam blockchain itu kepingin eksis, masyarakat masih ada yang di luar sistem blockchain. Nantinya bahwa saya akan membangun hub. Ini hub ini yang paling menarik yang saya bangun dengan tim hari ini. Saya berterima kasih sama tim saya. Mereka bekerja tanpa capek. Dan ini bagaimana ide yang saya ingin lakukan itu memang perlu tantangan. Jadi nanti kan saya bikin hub. Bagaimana nanti penarikan data-data dari luar itu masuk ke sini yang nanti pasti bahwa DSP di luar ekosistem blockchain ini memberikan data yang diolah oleh hub ini. Hub ini akan mengolah. Setelah hub ini diolah di sini, ditarik lagi masuk ke blockchain. Karena di blockchain, baik si artis maupun si penikmat yang nanti memiliki saham atau ISO atau initial song offering terjadi di situ. Dia punya wallet. Nah, wallet itu yang ditransfer langsung. Jadi nggak perlu lagi penunggu yang artinya adalah jadi disitulah yang sangat unik. Mungkin itu jadi di situ yang lumayan unik bahwa ini ada sedikit perbedaan bahwa bagaimana laporan yang sekarang memang terjadi yang dari sana masuk dilakukan begini. Tapi pasti kalau orang yang mengerti lagi tentang perjalanan ini, nah berarti belum ada perubahan di Spotify. Betul. Karena di situ Spotify juga lagi berjuang. Mereka mereka sekarang menggabungkan dirinya bagaimana merumuskan pelaporan keterpihakan kepada pencipta atau yang ikut serta di dalam pengkaryaan tersebut. Ini lagi diusahakan juga oleh mereka. Nah, kalau itu nanti Spotify sampai seperti itu dia menggunakan blockchain, ini koneksinya dengan kita akan cepat. Dengan apa yang saya lakukan hari ini dengan pasar NFT yang pasti ada ruang yang rada khusus di pasar NFT tentang audio.
Nah, ini yang menarik ingin saya lakukan di pasar NFT yang saya gagas bersama teman-teman di Asik Token. Jadi itu yang kalau di video jelas. Sekarang banyak yang sudah ingin melakukan bagaimana karya-karya itu bisa dilindungi dengan tidak hanya diputar, tapi bagaimana pelaporan pemakaian video dia untuk tujuan komersial, iklan dan seterusnya. Dengan adanya nasi di blockchain, itu akan bisa terdata lebih akuntabel, lebih transparan. Ini yang paling menarik. Pasti pertanyaan akan timbul lagi. Loh Mas, ada yang melakukan, oke, ada data, tapi kan bukan diciptakan oleh kita. Atau ya, saya mungkin terlalu bagaimana bahwa karya Indonesia bisa bersaing dengan mereka. Bahwa kita dengan tim lagi merumuskan yang pasti nanti akan kita cari bagaimana ciri yang lebih dari yang sudah hadir. Karena selalu, ya kalau ngomong pembikinan adalah selalu ada perbaikan dari penerus. Nah, saya ingin mencoba membangun yang lebih baik lagi. Bagaimana penyaluran dan transparansi pemakaian iklan masuk dibaginya seperti apa kepada si kreator. Ini yang paling menarik. Terus bicara fotografi. Di fotografi juga menjadi concern saya karena teman-teman fotografer atau saya hari ini saya masuk ke beberapa website ataupun aplikasi. Kita juga belum bisa dapat mengerti detail bagaimana melakukan pembayaran dan seterusnya. Mungkin dengan adanya blockchain nanti dikoneksikan dengan fotografi, pasti bilang, oh fotografi juga dilakukan. Saya tahu. Sekarang dengan adanya sistem yang luar biasa ini, semua pasti berlomba-lomba ingin melakukan hal terbaik untuk dilakukan buat komunitasnya. Nah, ini adalah bagian yang ingin saya lakukan. Usaha kecil ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi kalau ngomong tentang hal tersebut pasti itu. Terus yang lain apa? Banyak sekali pasti. Ngomong fotografi yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Ghazali. Itu pun ingin kita dikasihkan ruang. Ruangnya di mana? Pasti yang sekarang kenapa kita mau tour? Kenapa Asik Token mau capek-capek tour? Ini tujuannya adalah itu. Bagaimana menjelaskan ke fans-fansnya Bunda yang notabene emak-emak di rumah, dia kepingin kok bisa Ghazali Toto dapat duit miliaran dari gini-gini. Padahal mungkin pakai handphone. Ya, handphone yang beredar di Indonesia melebihi masyarakat kita ini, itu udah canggih-canggih. Kalau sampai itu dilakukan secara kreativitas menyalurkan oleh masyarakat kita yang luas di 45.000 desa di Indonesia, kurang lebih begitu ya. Data lengkapnya mesti saya hafal. Ngomong 17.700 pulau, 273 juta penduduk Indonesia. Kalau fasilitasi sistem-sistem ini bisa mudah kepada masyarakat, ini yang akan menumbuhkan kreativitas yang luar biasa, seperti Mas Ilum tadi ngomong, bahwa Indonesia adalah negara budaya. Memang kenyataannya dengan 1.400 suku bangsa kita berasimilasi, ini adalah negara paling superpower. Jadi kalau pasar NFT pun pertanyaan tadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Kalau secara detail nanti pasti harus ketemu saya akan jelaskan. Detail lagi bagaimana itu pengembangannya, bagaimana itu ngatur-ngaturnya, bagaimana pembagiannya dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan. Oke, menarik sekali ya. Visi Mas Anang nih sangat besar menurut saya. Apakah nanti di dalam NFT Mas Anang yang di platform yang dibikin ini nanti apakah ada fundraise untuk penggalangan dana gitu mungkin untuk seorang artis, misalkan artisnya belum punya modal, cuman dia mau membuat lagu, habis itu dia mau memasarkan lagu yang dia punya yang bagus. Apakah itu nanti diakomodir di NFT Mas Anang platformnya? Wow, oke. Terima kasih. Pertanyaannya sangat banyak, saya menerima pertanyaan ini. Oke. Memang di dalam audio
di dalam video maupun kalau ngomong fotografi, kalau dia akan meningkatkan dirinya. Menariknya bahwa di 3 lini besar ini, memang saya usahakan akan ada crowdfunding dilakukan di sana. Itu udah pasti saya lakukan. Saya tahu bagaimana susahnya awal saya menjadi seniman di Indonesia. Masa semua seniman nanti harus berbondong-bondong ke Jakarta. Masa seniman semua harus melakukan perjalanan yang sedemikian rumit. Kalau nanti bahwa teknologi ini bisa dijalankan, tidak hanya saya aja, tapi bagaimana bekerja sama, bergotong royong semua pihak. Bukan hanya Asik Token, bukan hanya tim saya sekarang, tapi bagaimana semua pihak saya ingin ajak. Baik Raffi, dia punya VCG, ataupun sekarang anaknya Kiai Mansur juga tadi udah koneksi dengan saya bahwa bagaimana NFT yang dibangun Mas Anang. Saya jelas, ayo bareng-bareng. Kenapa? Bagaimana kita meretas permasalahan kita dalam negara adidaya budaya di dunia. Tapi harus bisa keras lantang bicara ke dunia bahwa kita memiliki karya-karya yang hebat. Dan ini harus bisa disalurkan semua. Pasti dibilangnya bahwa lu kayak mimpi, nah semua berawal dari mimpi. Saya dulu bermimpi jadi seniman toh nyampe Jakarta. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa eksis di bisnis ini. Jadi kalau ngomong crowdfunding di ranah itu sudah kita siapkan. Yang lebih menarik lagi, ini ada catatan yang nanti karena ini adalah pembicaraan yang dilihat oleh 1.776 orang akan jadi saksi. Bahwa di Asik Token dari perjalanan kalau ngomong kapital ini yang terjadi di Asik Token Next, perjalanan kalau memang kita dipercaya dan bisa bergotong royong dengan siapapun orangnya, siapapun personnya, siapapun yang memiliki bisnis yang sama dan cita-cita yang sama, termasuk Pak Haritanu kemarin bertemu dengan saya ajak, ayo sisihkan uang untuk bikin sekolah-sekolah musik, memberangkatkan seniman-seniman musik ke luar negeri yang benar-benar qualified. Saya banyak bertemu dengan seniman-seniman di daerah yang main pianonya jago, main gitarnya jago, tapi sekolah. Kalau perlu kita ada dana dikumpulkan, yuk kita siapkan untuk mereka berangkat. Nanti kita bikin tim bagaimana menyeleksi untuk memberangkatkan mereka. Ya, itu cita-cita lama semenjak saya di parlemen. Saya mencita-citakan hal tersebut. Kenapa? Indonesia kaya budaya. Gak mungkin kalah dengan negara lain. Asal kita mau bersama-sama. Kita tidak saling menjatuhkan. Bahwa kita punya semangat Pancasila, yuk gotong royong. Bukan saya lagi begini, saya dijegal ke kiri, jegal ke kanan. Tapi saya bilang sama tim, bismillah aja. Kita punya niatan baik, siapapun yang ngomong, kita terus berjalan. Alhamdulillah, para holder saya mungkin yang hadir juga hari ini, saya berterima kasih. Terus terang saya berterima kasih sampai hari ini, tahu perjalanan Token Asik tidak mudah. Saya berterima kasih buat semua pihak, atau apalagi tim-tim saya yang kadang tidurnya susah, karena ingin bagaimana kalau diskusi dengan saya. Saya berterima kasih sama Yonglek, sama Kevin, sama Mbak Titi, sama Judika yang selalu memberikan masukan. Ada Ariel Noah, banyak seniman-seniman yang ingin terlibat di proyek ini. Kemarin sama Dani telepon, Ari Lasso pun telepon ke saya. Nang, tolong jelasin dong mau kamu apa sih? Tapi beberapa akhirnya mendengar dan mereka menyambut sangat baik. Malah Judika bilang, berarti nanti aku nggak perlu lewat ini, nggak usah, lewat sini aja bisa. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman, dan teman-teman bilang, wow, unik juga Nas kalau ini bisa. Bismillah. Kalau memang izin Tuhan ada, dan semua pihak bisa bergandengan tangan, bisa bergotong royong bersama dengan niatan the positive way, tidak saling menjatuhkan. Saya rasa Indonesia akan kuat untuk bicara tentang NFT, atau bisa bicara kuat tentang kreatif. Industri Indonesia bisa jaya di dunia. Itu cita-cita saya. Oke, Mas Anang. Berarti
apakah kemungkinan ada token ini nanti bakal dipromosikan di luar negeri juga untuk dijual di luar negeri, ataukah hanya untuk Indonesia dulu gitu? Wow, aduh, terima kasih pertanyaannya juga. Tadi alhamdulillah saya nggak tahu, mungkin doa saya didengar. Tadi saya bertemu dengan salah satu exchanger besar di internasional. Dia memiliki 9 exchanger dan dia dulunya adalah pemain forex terbesar di Indonesia juga. Dan dia sudah menanamkan banyak modal di beberapa negara. Dia bermain di cryptocurrency. Dia punya exchanger. Tadi sore datang ke sini melihat perkembangan aset token. Beberapa 23 hari kemarin dia mengamati dengan baik. Timnya juga ada di Indonesia beberapa. Dia mengamati perjalanan aset token. Dia tadi menyatakan segala yang sudah disubmit oleh Mas Anang melalui tim, yaitu kebetulan Kevin Vieira adalah tim kita yang mengurus untuk internasional. Kemarin Mas Bashar sudah memberikan arahan dan semua data diberikan ke Kevin, dan tadi yang punya datang ke sini dan dia bilang sudah diterima, sudah dibahas, dan mudah-mudahan Rebu ini sudah ada kabar yang cukup menarik kalau ASIC token akan ada di 9 exchanger internasional. Bismillah. Luar biasa ya Mas Anang, langsung 9 ya. Langsung 9. Yang nawarin malah banyak Mas ya. Bukan 9, cuma yang dipilih Mas Anang beberapa. Oke. Ini udah pada panas nih. Langsung dengar 9. Biasanya dikeluarin satu-satu tuh, misalkan exchange A, exchange B, exchange C gitu. Ini langsung di spill 9 ya. Wah, ngeri banget nih. Oke. Selanjutnya ini kan yang mau launching ini nanti Congklak ya. Nah, itu bagaimana demand di Congklak itu bisa memunculkan atau membuat harga ya ibaratnya laku lah ya, ASIC ini jadi laku gitu. Okay. Apakah membeli NFT-nya atau ada hal lain gitu? Yes, saya jelaskan nanti mungkin Mas Bashar akan menambahkan ya. Jadi kalau saya menjelaskan yang satu ini Congklak, kemarin terus terang banyak masukan dan saya akhirnya mencari source bagaimana mengembangkan ke depan tentang Congklak tersebut. Dan game beberapa daerah Indonesia yang rencananya kita akan riset dengan nanti perjalanan kita melakukan tour Indonesia. Memang play to earn sudah kurang menarik, yang menarik adalah play and earn. Nanti mungkin Mas Bashar atau ada Umut tim sudah nggak ada ya. Itu akan menjelaskan perkembangannya. Tapi itu masukan yang kita terima dari Agate sebagai developer game kita yang kita percaya, dan saya berterima kasih, mudah-mudahan ada teman-teman Agate Bandung yang ikut dalam pertemuan ini. Bahwa saya percaya dengan dia sebagai expertise Agate, Mas Arif itu sangat expert. Dia menceritakan perkembangan game masa depan. Itu pun akhirnya kita menemukan sebuah matchingnya dengan Mas Arif atau sebagai developer. Kita menemukan dan ide dari awal kita bahwa kita bekerja sama dengan para pembikin skin dari si Congklak, membuat pernik-pernik permainan Congklak yang bisa diganti-ganti tersebut. Kita sudah siapkan beberapa UMKM untuk bekerja sama dengan kita atau teman-teman yang bisa menggambar itu dengan baik. Itu kita akan sisir nanti. Bagaimana mengisi tentang game Congklak, bagaimana mengisi tentang game Bekal, bagaimana dengan layang-layang, bagaimana dengan yang dari Papua, bagaimana yang lain nanti akan diisi oleh teman-teman tersebut. Makanya ide Mas Bashar awal terus dia memasukkan bekerjasama dengan teman-teman UMKM itu adalah hal yang sangat menggembirakan saya, bahwa itu ide sangat brilian. Inilah yang harus kita lakukan, bagaimana seluas mungkin mengajak teman-teman seluruh Indonesia involved dalam pengembangan game-game kita di Indonesia. Jadi itu cita-cita yang juga dari awal saya Mas Bashar ingin membangun game tradisional dengan nanti berkoneksi dengan pasar NFT, bahwa semua pernik-perniknya itu bisa dibeli di sana.
yang dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM Indonesia dan seluruh teman-teman kreatif yang ada di Indonesia untuk kita ajak komunitas-komunitas yang nanti kita temuin dalam perjalanan tour, itu yang akan kita ajak. Jadi saya sangat membutuhkan informasi. Kita Asik Token sangat membutuhkan informasi. Kita membutuhkan sahabat-sahabat lain yang memiliki pemikiran yang sama. Bagaimana membangkitkan kreatif Indonesia. Jadi itu awal bahwa kalau ngomong use case-nya Asik Token dan bagaimana game tradisional yang kita bangun, itu bahwa perjalanannya cukup panjang. Jadi ini Asik Token tidak dibikin untuk 1 tahun, tapi untuk dibikin mungkin kalau saya sudah nggak ada diteruskan anak-anak saya. Sedemikian. Mungkin Mas Basyar bisa nambahin. Iya, kalau untuk Congklak sendiri ternyata itu kan game yang mendunia ya. Kalau kita bicara sejarahnya malah hampir game ini merata di semua kerajaan zaman dulu tuh dimainin. Semua orang punya nama Congklak. Di beberapa negara di Asia Tenggara pun bilangnya Congklak. Ada beberapa yang bilang Macala. Sampai di Afrika, sampai di Jazirah Arab itu semua main Congklak. Makanya di Indonesia itu Congklak itu juga diajarkan oleh kerajaan-kerajaan. Jadi kenapa saya harus cerita ini? Karena kalau bicara awal ketemu Mas Anang, mungkin Mas Anang masih ingat, itu saya itu kayak lagi sidang skripsi. He asking about apa itu blockchain, apa bedanya koin, token, NFT segala macam. Dibedah habis dan ternyata dilalahnya ketika kita jadi ya Mas ya, saya kaget, ini artis atau memang pengen creating sesuatu gitu loh. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman, Mas Anang nih maestro, bukan hanya di dunia musik, apapun yang dia mau buat harus jadi, apapun yang dia mau bikin itu harus benar. Artinya target sebulan Indodex, alhamdulillah ya Mas ya, semua dimudahkan. Tentu ini effortnya dari tim, tapi lebih banyak Mas Anang juga sama Bunda. Apalagi kita tahu lah Bunda kayak gimana kalau udah terjun turun luar biasa. Jadi kalau ditanya bagaimana ini Congklak nantinya, saya ada beberapa teman yang memang biasa kerja di consulting media di dunia kripto, teman-teman di Asia, terus yang sampai di Eropa, itu mereka dia all in kok. Sampai sekarang kalau lihat ada floor beberapa yang masuk ratusan BNB terus nggak jual dari awal sampai sekarang tuh rata-rata mereka, karena mereka pengen lihat Congklaknya. Walaupun kita tadinya ada tim, terus akhirnya saya sama Mas Anang dan tim godok, kenapa nggak kita gandeng Agate ya? Pas kita lihat, betul Agate dia punya developer games itu 300. Makanya di Jakarta kehabisan kayaknya developer game sama Mas Arif diambil semua. Jadi kerjasama dengan mereka pun nanti akan ada surprise ya Mas Anang, kita nggak bisa buka sekarang. Ada satu game yang memang kita nggak mau buka, tapi nanti kalau dimunculin, ya Mas Anang nanti yang munculin, tapi nggak bisa kita spoiler sekarang juga. Nah itu gila banget sih. Mungkin itu sih kalau dari aku. Luar biasa ya. Untuk game, berarti untuk kuartal 1 ini kemungkinan ada listing game ya berarti ya? Iya, game Congklak sudah pasti listing. Tanggal 18 sudah bisa dan tidak ada belum ada online-nya, tapi itu kayak demo version, tapi udah bisa dimainin. Nah, tinggal online-nya. Cuma yang tadi aku bilang yang nggak bisa di spoiler sekarang, tapi hanya buat penasaran. Itu ada kayak ya itulah pokoknya nantilah Mas Anang bisa ini. Karena pas ngobrol sama Agate tuh ini aja ini ya. Itu gila sih, itu gila. Terserah lah Mas Anang, spoilernya nanti aja Mas. Oke. Ini lanjut ke pertanyaan titipan teman-teman ya, Mas. Terkait vesting itu kan dari presale ya. Vesting itu kan pembagian yang dari presale ya. Itu tanggal berapa kata mereka untuk vesting pertama nanti? Iya, vestingnya itu di tanggal ini. Di tanggal ini itu sudah mulai akan di-announce nanti sekitar jam 9, jam 10 oleh admin. Karena kan kita terhitung itu kan vestingan pertama itu kan 40% pada saat launching kan. Lalu yang kedua 1 bulan setelah launching itu 30% dan nextnya 30%. Alhamdulillahnya memang per hari ini data yang kita pegang, teman-teman yang ikut private sale sama pre-sales itu private sale bongkarannya itu cuma 30%. Masih banyak yang hold. Yang pre-sales 35% something. Itu data terakhir yang aku lihat kemarin. Tapi kalau untuk di-announce nanti jam 10 di-announce karena memang hari ini udah harus dibagikan untuk orang-orang yang ikut private dan pre-sales. Oke, untuk
strategi untuk menahan kemungkinan ada dam harga? Apakah ada staking atau yang lain? Apakah ada strategi? Oh ya, pasti ada dan udah kita siapin. Lebih enaknya sih nggak di spoiler sekarang, tapi itu pasti ada dan bisa kita pastikan anti dumping price-nya itu benar-benar kita akan lakukan. Karena kemarin waktu yang acara di Jakarta, waktu edukasi pertama itu kebetulan kan pembicaranya ada Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia. Itu diskusi sama dia juga, Mas, ini anti dumping price gini, ternyata ada terobosan-terobosan baru dalam urusan anti dumping price segala macam. Ternyata itu oke dan kita akan siapkan itu. Insya Allah ini jalan semua. Mungkin aku tambahin dikit ya. Aku mau tambahkan sedikit. Bahwa ada perencanaan yang sebetulnya ingin kita lakukan cepat juga. Tetapi kita akan taruh nanti nggak tahu di kuartal berapa. Mungkin tapi gambaran aja supaya bukan nanti bahwa Mas Anang merencanakan seperti ini ya dengan tim. Ya, saya akan buka aja. Bahwa kita memang sudah ditaksir atau dilirik oleh salah satu pemain blockchain besar di dunia. Kita sudah lagi bicara bahwa bagaimana saya nanti bahwa aset token nanti memiliki blockchain yang nanti jadi koin. Yang akhirnya nanti bahwa bagaimana bahwa aset token tersebut bahwa nanti teman-teman yang lain bisa involve mengisi. Jadi teman-teman artis yang lain kalau bergabung dengan aset token itu pun kita sudah siapkan rencana besar. Mudah-mudahan kalau memang percepatan itu terjadi, yang mungkin adalah di pertengahan tahun ini itu akan terjadi bahwa kita akan sudah naik lebih tinggi lagi karena cita-cita saya ingin bagaimana kalau korelasinya kita dengan staking dan seterusnya tentang aset token pengembangan ke depan bahwa kita bisa bekerja sama dengan seperti saya sekarang punya Lumiere, istri saya punya kosmetik, anak saya juga punya kosmetik dan teman-teman lain seperti artis lain yang sudah saya tahu punya kosmetik dan macam-macam. Itu koneksinya seperti apa? Itu lagi kita pikirkan dengan kuat. Saya ada satu tim lagi, Mas Basyar tahu, tapi itu lagi bekerja menyusun bagaimana nanti ke depan kita sampai ke sana. Kenapa? UMKM yang dekat dengan kita juga banyak. Kayak Bunda itu selalu orang yang kayak es jusnya Bunda itu adalah dari UMKM orang Tangerang. Itu kemarin dijual cuma 10 juta, 20 juta per bulan. Sekarang bersama dengan Bunda bisa M per bulan. Nah ini nanti bagaimana pengembangan yang lain-lain. Ini lagi kita pikirkan use case-nya aset token nanti seperti apa ke situ. Ini kemarin saya soalnya bertemu dengan salah seorang yang kebetulan juga piawai di ranah ini memberikan masukan. Saya bilang ke Mas Ilung, ini menarik ini kalau kita melakukan ini juga. Setelah kita bagaimana tur Indonesia berjalan, tim sudah mulai bisa, bagaimana coklat berjalan, dan salah satu game yang sangat tadi diceritakan oleh Mas Ilung, itu game yang cukup luar biasa, yang pastinya akan menggelitik teman-teman Indonesia. Wow, ini bikinan orang Indonesia, yes. Dan kebetulan Arif dari Agate percaya bahwa itu akan bekerja sama dengan kita sampai pengembangannya nanti sampai ke Nusantara First. Jadi itu juga kita sudah dalam pembicaraan serius untuk menjalankan proyek tersebut. Jadi sampai ke situ kita sudah siapkan. Itu tambahan dari saya. Tapi nambahin untuk yang tadi pertanyaan staking, sebenarnya dari awal kita ada pengen staking, cuma ini lagi digodok untuk kita stakingnya NFT. Nah, itu nanti kalau memang bisa bagus, kebijakan itu akan dikeluarkan, mungkin akan masuk di white paper versi itu. Oke, Mas. Lanjut ke pertanyaan tuh dari teman-teman yang kedua ya. Ini katanya kenapa sih ada versi 1, terus ada versi 2, nanti yang dipakai untuk bermain di congklak itu versi 1 atau versi 2 gitu untuk tokennya. Oke, ini aku dulu yang jawab ya Mas Anang ya. Jadi ceritanya itu awalnya waktu pertama kali penjajakan dengan Indodex, dengan Mas Oscar dan kawan-kawan. Bahwa sistem untuk diupdate dengan desimal 10 triliun token supply kita itu belum mumpuni waktu itu. Lalu
kita diskusi segala macam. Alhamdulillah juga Mas Oscar baik sekali, mau membantu segala macam, karena ternyata memang dia aware sama urusan NFT yang ada di Indonesia dengan visi yang sama. Akhirnya dibuatlah versi 2. Sebenarnya sih hitungannya sama, jatuhnya itu 1:1000. Kayak misalkan gini, 10 triliun supply kita di DeFi atau yang sekarang itu sama dengan 10 miliar yang bisa dimigrasi ke Indodex. Tapi mekanismenya adalah kita buatkan versi 2-nya. Lalu kita fasilitasi swap-nya melalui website. Jadi misalkan kayak si A punya token 1 miliar token. Berarti kalau dia mau kirim ke Indodex, langsung dari wallet tuh kan nggak bisa. Jadi dia harus rubah ke versi 2. Pada saat di swap ke versi 2, berarti dari 1 miliar tokennya tadi itu berubah menjadi 1 juta token. Nah, cuma di sini kan ada harga 0,1 misalnya, itu kan setara dengan harga Rp100 di Indodex. Artinya apa? Ketika kita punya 1 miliar token, pada saat harga di PancakeSwap 0,1, berarti kan kita dapat 100 juta. Ketika kita punya 1 miliar token di swap menjadi versi 2, 1 juta token dijual di Indodex dengan harga Rp100 kan 100 juta. Artinya equalnya di situ. Tapi yang menjadi menarik waktu itu saya bilang, alokasi tidak boleh berubah secara persentase. Karena apa? Karena ini menyesuaikan. Khawatirnya, kan yang ada di Pancake sekarang kan cuma 19,2%. Ada yang punya dari private sale, ada yang punya dari pre-sales, ada yang airdrop segala macam. Ketika dia mau tuker, sedangkan yang versi itu misalkan kita taruh semua ke Indodex 10 miliar token ya, nanti kita nggak bisa buat gantinya gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika dia sudah di swap, berarti kan ada 0 token yang ditahan di website kita, dan itu bisa dibalikin. Dibalikinnya apa? Ketika dia mau pindahin ke wallet, jadi dia rubah lagi dia swap lagi ke versi 1, sudah dapat baru dia kirim. Lalu pada saat perubahan swap itu tidak dikenai pajak. Pajak itu nanti hanya kena pada saat migrasi. Nah kemarin Mas Anang khusus langsung arahkan ke saya, dia bilang, lo harus diturunin tax. Karena ini udah masuk exchanger, dan exchangernya nggak main-main gitu. Apalagi yang global 15 terus akhirnya yang dipilih sama Mas Anang tadi 9, artinya harus ada tax yang dikurangi. Itu permintaannya Mas Anang. Nah lalu kalau ditanya untuk yang di congklatnya, itu nanti yang akan digunakan adalah versi 2. Kalau dia memang ingin bermainnya lalu bisa ditukarnya di Indodex. Cuma kalau yang exchanger global, nggak ada isu tentang itu. Mereka mau gunakan yang versi 1. Itu sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan lagi fenomena banget nih masalah koin artis ya. Ada banyak banget artis yang mulai bikin koin juga atau bikin token ya. Nah, ini apakah nanti jadinya bersaing atau apakah nanti bergabung? Dan apa kelebihan asik ketimbang token-token artis yang lain? Karena project-nya ini kan hampir sama ya, NFT, habis itu game, play to earn, habis itu metaverse. Nah, itu yang digadang-gadang. Nah, nanti bagaimana nih? Jadi kalau saya Mas Anang boleh duluan Mas ya. Jadi background-nya gini, awalnya ini saya kepingin ngeramein di Indonesia itu orang ngerti kripto. Lihat volume tradingnya Indodex, toko kripto, itu luar biasa banyak. Padahal yang tahu itu cuma nggak nyampe 10 juta orang yang ngerti kripto. Lalu gimana sih caranya ini agar kripto ini bagus tapi juga nggak sekedar artis-artisan. Akhirnya Mas Anang lah menjadi pilihan dari teman-teman untuk kita ajak kerjasama, dan ternyata malah turunnya lebih all out banget gitu. Artinya kalau ditanya ini akan bersaingkah atau enggak sepertinya. Karena itu semua teman-temannya Mas Anang juga. Yang jelas hari ini Mas Anang adalah orang pertama yang menjadi pelopor, itu bagi saya alhamdulillah. Artinya sudah mulai semua orang tuh mengerti bahwa kripto itu ya enak, kripto itu bisa juga jadi tempat untuk sejahtera. Itu sih. Nah, selanjutnya Mas Anang. Yes, ini pertanyaan juga menarik. Saya selalu menjadi orang yang selalu ingin bergotong royong dalam membangun sesuatu. Saya tidak ingin hidup sendiri dan menjadi apa sendiri. Kalau memang teman-teman semakin banyak dengan pasar 273 juta orang di tahun 2030 sampai 2045, umur 20 tahun sampai umur 50 tahun kita akan tebal sekali sampai 70%.
pasar NFT kita dengan artis yang terus tumbuh, dengan pasar yang sedemikian besar, ada 45.000 desa, ada 517 kabupaten kota, ada 17.700 pulau. Kita tidak akan pernah kehilangan market. Sementara kayak artis, ada yang kayak Judika, artis Medan, Taso Surabaya, saya Jember, Ahmad Dhani Surabaya, ada yang begini. Itu akan punya market sendiri yang akan tumbuh. Justru kompetisi ini menjadi kompetisi yang sehat, asal dilakukan dengan baik. Yang jadi masalah adalah jegal-jegalan melakukan hal yang tidak dilakukan oleh si teman kita ini. Ini yang jadi kurang sehat. Ini yang justru mendegradasi kita sendiri. Justru dengan teman nanti yang kurang, kenapa tidak digandeng? Kenapa yang teman kurang itu tidak bersama? Lu kalau mau ke kiri, gue ke kanan, tapi gue punya ilmu yang kesini. Awas, Tuhan sudah menurunkan rezeki masing-masing. Kompetisi aja yang sehat. Ini yang selalu saya ingin lakukan. Jadi kayak nanti teman-teman yang lain akan berjalan semakin bersama-sama untuk menggandeng, tukar informasi yang baik. Kalau toh maju, yang maju adalah Indonesia. Yang hebat adalah Indonesia. Yang akan dikenang oleh dunia adalah gila, pasar Indonesia, kriptonya keren, NFT-nya hebat. Itu yang kita kejar. Kenapa harus takut bersaing? Bersaing itu hal yang normal. Justru kalau di kalangan seniman kayak seniman, yang lain-lain juga, saya penyanyi kita banyak. Di Jawa Timur penyanyi kita banyak. Saya dulu waktu bertemu Ahmad Dhani, ketemu Ari Lasso, ketemu orang Jawa Timur, dijadiin jadi satu, kita diskusi bersama-sama, atau beriset rezeki dikasih masing-masing oleh Tuhan. Yang penting bahwa tidak saling menjelekkan. Ini yang sangat penting, tidak saling menjatuhkan. Tapi bagaimana mendorong satu sama lain. Bahwa kita menjadi negara hebat. Ini yang saya ingin lakukan. Jadi saya bilang sama Mas Basyar waktu itu, bagaimana Mas menjalankan, udahlah kita saling bantu. Ayolah kita saling terbuka. Justru kalau kita bisa duduk, yang satu bikin ini, satu bikin ini, jangan dijegal-jegal. Pasti hidupnya akan tentram kita bersama. Kita pasti punya, wah mimpinya Mas, lah Bung Karno kalau nggak mau punya mimpi di kebinekaan dan sampai membuat Pancasila bersama teman-temannya kan tidak bisa. Jadi saya punya mimpi itu. Saya tidak pernah akan mau bersaing sama teman saya. Nggak mau. Ayo kerjasama kalau mau bisa. Kalau nggak, ayo jalan bareng-bareng. Ayo saling tukar informasi. Ini yang penting. Menurut saya sih itu. Oke, menarik banget nih Mas Anang. Listenernya sampai naik nih, nambah jadi 2.000. Biasanya orang makin bosen ya, ini makin rame nih. Oke, ini terkait artis-artis. Berarti banyak artis-artis yang menghubungi Mas Anang. Apakah mereka pengen bikin token juga atau ikut andil di dalam ASIC gitu? Oke, pertanyaan ini juga kemarin ditanyakan oleh Pak Haritanu kepada saya. Mas Anang nanti akan ngajak teman-teman atau teman-teman diajak di dalam ASIC atau mereka akan bikin sendiri? Pak, saya paling senang kalau ada teman saya akan lebih hebat dari saya next time. Saya pasti akan orang, umur saya nggak lebih dari 100 tahun. Ilmu saya kalau perlu saya bagi. Jadi pada saat orang bersama dengan saya nanti dia hebat, wah saya senang Pak. Artinya, dengan saya tadi jelaskan sedikit bahwa nanti akan ke blockchain, bahwa saya akan ingin bikin blockchain sendiri karena saya terus terang dengan Mas Ilung awal pernah berdiskusi bersama dengan Mas Basyar bahwa Mas kita nanti bermimpi ke sana, wah harus. Dan kemarin sudah ditawarkan, saya dijelaskan bahwa ada salah satu pemilik blockchain hebat yang sudah berdiskusi dengan saya. Saya tertarik untuk mengembangkan itu. Nah, tujuannya adalah ingin mengajak teman-teman. Yang pasti saya dengan tujuan baik, selama kamu berkarya dengan baik, kamu punya vision yang bagus, kita akan support. Dan dia harus benar bagaimana pengalaman saya dengan perjalanan ASIC hari ini, saya akan buka ke dia. Betapa mengalami cobaan-cobaan yang sedemikian rupa. Tetapi itulah bagian dari perjalanan sebuah karya. Saya berkarya di sini. Saya di blockchain ini saya ingin berkarya. Bahwa bagaimana mengedepankan visi kamu, bagaimana mengedepankan cita-cita kamu.
Karena buat saya, kalau saya mengerjakan ini dengan baik, saya melakukan ini dengan baik, insya Allah rezekinya akan turun. Jadi pasti saya ingin, kalau teman-teman nanti ingin bergabung dengan Asik, bahwa pairingnya adalah Asik, saya mau. Tapi ingin dia berkembang sendiri, kita akan bantu. Karena semakin banyak, semakin ramai kita kerja, saya tetap sama. Semakin banyak, semakin ramai, Indonesia semakin hebat. Jadi itu cita-cita saya. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas Anang. Kemarin kan sempat rame tuh, Bapak Peti mengomentari postingan Mas Anang bahwa Asik Token belum diizinkan untuk diperdagangkan. Nah, apakah sekarang dengan listing di Indodex sudah ibaratnya sudah legal secara dokumen di Bapti gitu? Oke, menarik. Mungkin nanti diteruskan Mas Basyar. Saya akan menjawab dulu. Alhamdulillah baru kemarin kita mengadakan rapat besar, Mas. Terus terang buat teman-teman yang hari ini ada 2032 orang ini, bahwa saya bersama tim hampir tiap hari meeting, hampir tiap hari membedah apa yang ingin kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan. Kemarin kita hampir selesai menyelesaikan bahwa saya bertelepon dengan teman-teman Bapepti bahwa surat pengajuan kita sudah masuk semua dan sudah diterima dengan baik. Tapi di sana lagi ada proses yang kita belum bisa menentukan karena bagaimana perjalanan permasalahan di ranah sana, bahwa di teman-teman sekarang di pemerintahan, ya khususnya di Kemendak, Kementerian Perdagangan bersama jajarannya, bagaimana sekarang mengatasi tentang kelangkaan minyak dan seterusnya. Permasalahan dan lagi bulan depan kita sudah puasa. Ini persiapan itu mungkin menjadi sebuah priority. Saya menyadari hal tersebut dan saya mensupport bahwa kepentingan masyarakat luas juga penting sekali. Apalagi kita punya problem tentang minyak goreng ini. Jadi jawaban dari teman-teman Bapepti bahwa Mas berproses, ini suratnya yang terregistrasi bahwa Mas Anang sudah menyampaikan semua apa yang kita minta sudah dikasihkan ke Bapepti dan Bapepti akan mengeluarkan. Dan yang paling benar, kenapa saya minta itu segera? Saya di X-Factor sebagai juri, tapi saya kemarin berdiskusi dengan teman-teman X-Factor bahwa saya akan masuk iklan buat token saya, bahwa saya serius di sana. Dan pertanyaan teman-teman RCTI kemarin adalah, Mas, ya udah kalau Mas Anang mau masuk iklan di sini, saya minta surat dari Bapepti, ini kita lagi kejar. Tapi kemarin saya juga sudah menghubungin Asosiasi Blockchain Indonesia, Mbak Asih. Terus terang saya harus berbangga diri dengan beliau. Beliau sangat akomodatif, beliau sangat akomodatif, beliau sangat membantu sekali dan responsif. Saya bangga sekali bahwa saya punya asosiasi sedemikian hebat. Mereka memberikan guideline yang baik. Benar-benar mereka membantu bagaimana semuanya berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita di guideline dengan baik untuk ini bisa masuk. Jadi artinya bahwa ini semua berjalan, dan saya kalau mau tunjukkan bahwa ini surat yang sudah kita sampaikan pengajuan dan semua resmi. Ini sudah diterima dan sudah dijawab kembali oleh Bapepti. Jadi ini aja, nanti kalau mau di-share silakan di-share oleh bahwa kita mengajukan sudah dengan baik, sudah diterima dengan waktu proses. Tapi saya memaksa karena saya minggu depan sudah harus promosi Asik Token di X-Factor. Kalau enggak, saya nggak bisa promosi. Mas Basyar nanti marah saya lagi. Teman-teman yang lain, Mas katanya sudah akan ada di X-Factor. Kok nggak keluar-keluar? Ya ini mudah-mudahan surat Bapepti akan bisa cepat keluar kalau kita dalam pengurusan atau apapun yang nanti bahwa RCTI merasa nyaman dan dia secure dengan hal tersebut. Itu juga berjalan. Mengenai Sertik, bukan hanya masalah Bapepti maupun Indodex, tapi Sertik pertanyaan ke saya sangat banyak, ke Mas Ilung pun sangat banyak. Baru kemarin Mas Ilung menunjukkan kepada saya bahwa surat di situ sudah on the way dan sudah diterima oleh Sertik. Jadi tinggal menunggu semua. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini, saya berterima kasih dengan Indo Cukong, sangat berterima kasih. Saya nggak pernah kenalan orangnya, tapi saya kepingin sekali bisa kenalan, bersilaturahmi, karena apapun juga tidak ada super power, yang ada super team, ada lagi adalah super pertemanan, dan di situ kita akan pintar bersama. Saya ingin berharap untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lebih pintar dari saya, karena tujuan saya
everyday learning. Saya kepingin setiap hari belajar lebih baik itu. Jadi mungkin ditambah dengan Mas Gelung bagaimana perjalanan surat menyurat atau legalisasi dari token ASIC sampai hari ini. Iya, jadi kalau misalkan kita mengacu pada Perba nomor 7 tahun 2020, itu kita harus lolos di 500 rank coin market cap. Kalau tidak lolos di rank coin market cap, itu harus dapat penilaian analisis hierarki proses. Yang dimana itu yang menilai adalah asosiasi yang ditunjuk oleh Bapepti. Hari ini kan di negara kita ada 3 asosiasi. Ada Asosiasi Blockchain Indonesia, ada Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia, dan Asosiasi Investor. Nah, kemarin yang ditunjuk itu adalah Asosiasi Blockchain Indonesia untuk menilai AHP. Ketika AHP-nya itu lolos 6,5 nilai, maka dia akan dinyatakan sah untuk diperdagangkan. Itu kalau pakai Perba nomor 7 tahun 2020. Lalu badan kita, Bapepti, itu sudah membuat Perba nomor 8 tahun 2021. Bahwa pedagang, misalkan Indodex atau yang lain itu bilang, oh ini AHP-nya nilainya segini, itu sudah boleh dan sah. Saya nggak apa-apa, mungkin kalau di sini ada Mas Will dan dari Indodex, tadi aku teleponan sama dia, saya tanya, Mas ini gimana untuk AHP-nya? Kayaknya lebih dari 6,5 malah lebih dari 7. Kita sudah ajukan itu ke Bapepti juga. Jadi prosesnya itu nanti dari si exchanger, dia bilang kita akan listing ASIC AHP-nya menurut kita nilainya sekian, lalu dibalas sama Bapepti dan itu sudah menjadi sesuatu yang legal. Karena ini menjadi penting karena kemarin kita kena tweetnya Bapepti waktu itu dan luar biasanya Mas Anang, lagi-lagi kan tadinya saya panik tuh ya Mas Anang ya. Aduh ini gimana ya Mas Anang ya. Kalau aku kan sebagai developer yang dulu juga udah jadi trader seneng-seneng aja, ternyata malah ayo dong ini harus kita datengin. Oh, ayo udah datang ya. Ternyata pas datang kita dapat penjelasan yang luar biasa dan sebenarnya hanya ada narasi yang salah. Maksudnya itu belum boleh diperdagangkan di exchanger kalau belum daftar ke Bapepti. Padahal waktu itu kita sudah masuk. Dan pas kita datang ke sana, alhamdulillah oke. Lalu untuk Certic dalam waktu minggu ini kita sudah onboarding karena kemarin baru ada agreement sama mereka. Itu sih Mas Anang kalau dari aku untuk masalah surat menyurat. Dan insya Allah beres semua karena kita sudah resmi tanggal 2 sudah bisa deposit, lalu tanggal 3 sudah bisa diperjualbelikan di Indonex. Yang globalnya itu bakalan lebih ngebut lagi. Malah yang tadi datang ke sini, waduh gimana tuh ya Mas ya, ngotot banget untuk harganya, tapi aku nggak bisa harga. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Anang, terima kasih Mas Basyar atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Ini visi misinya keren banget. Oke, mungkin itu saja dari kami ya, dari Indo Cukong. Mungkin aku potong. Ini sertifikatnya ya, ini udah aku sign, udah ada signature-nya. Okay. Nanti setelah ini tuh paling dalam minggu ini nggak lama lagi kita sudah onboarding. Mudah-mudahan sih harapannya critical issues-nya 0, mungkin nilainya juga bagus biar orang makin believe. Thank you. Oke, terima kasih Mas Anang, terima kasih Mas Basyar. Saya kembalikan ke moderator ASIC aja ya. Terima kasih. Admin, mana admin? Udah selesai? Halo. Iya, sorry Om, tadi saya sengaja nggak ikut nimbrung karena takut ada noise gitu. Oke, jadi itu tadi obrolan ya dari Indo Cukong melontarkan pertanyaan kepada ASIC token dan mungkin masih ingin menjawab pertanyaan dari Om Basyar atau Mas Anang, kita bisa hadirkan pertanyaan dari para holder. Tergantung Mas Anang masih ada waktu nggak? Enggak, aku buat holderku terus terang. Saya orang yang paling berhutang budi sama kalian. Saya ingin sebetulnya menjawab setiap pertanyaan untuk bagaimana teman-teman supaya tidak worry dengan perjalanan cita-cita yang dibangun ASIC Token bersama tim. Bagaimana juga istri saya, Santi, yang selalu setiap hari menemani saya mengurus ini semua dengan baik. Dengan segala kesibukan dia involve. Saya siap menjawab sebenarnya, cuman nggak tahu
walau waktunya sudah disiapkan saya sih kapan aja, tapi sebetulnya saya setiap sholat subuh, habis sholat subuh saya selalu membuka diri. Kalau ada pertanyaan nanti ini saya akan jawab. Spoiler kali ya Mas, dikit misalkan gitu walaupun nanti mau dibicarain. Oke, spoiler. Oke, fine. Spoiler aku akan membuka clue sedikit. Buat teman-teman, buat saya mungkin dengan kesempatan yang baik ini, bahwa tadi sebelum AMA ini Pak Haritanu telepon saya bahwa dia melihat perkembangan ASIC token semakin baik. Beliau ingin bicara lebih jauh, lebih serius bagaimana masa depan ASIC token, karena saya menemukan banyak kesamaan bagaimana di dalam ingin membangun atau membantu memfasilitasi infrastruktur untuk kreatif industri Indonesia. Ini akan bicara serius minggu depan. Bagaimana beliau ingin ikut mengawali, ikut involve bagaimana membangun industri kripto di Indonesia, karena saya jelaskan bahwa saya akan tur Indonesia Pak sebentar lagi after X Factor. Karena saya ingin setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana pasar NFT, bagaimana Nusantara First dan Indonesia Metaverse yang saya tahu, dan bagaimana saya menjelaskan juga kepada teman-teman di daerah tentang game-game yang saya bangun. Pak Hari sangat ingin membantu dalam artian bahwa ayo kita rumuskan bagaimana membangun industri ini yang sehat, industri yang baik, bahwa ke depan yang diuntungkan adalah semua pelaku industri kreatif Indonesia bisa bicara ke dunia luar. Ini Pak Hari juga membantu untuk ini salah satu lagi yang menarik, Pak Hari juga lagi membantu kita atau ASIC token untuk dapat exchanger yang luar biasa di dunia. Tapi dia belum ngomong, aku akan koneksikan kamu dengan dia. Ya mungkin beliau punya tapi tadi disampaikan, mudah-mudahan nanti punya waktunya kita akan bisa bertemu dengan beliau. Jadi itu informasi apa itu saya mungkin belum bisa jelaskan, nanti mungkin minggu depan saya akan bertemu Pak Hari lagi, saya akan bisa memberikan cerita baru buat teman-teman apa yang Pak Hari janjikan, dan juga sekalian saya akan menjelaskan bagaimana 9 exchanger yang hari ini yang tadi sudah datang ke sini menemui saya. Mas Ilung masih ada urusan dan tidak ikut bertemu, tapi saya ditemenin oleh Mas Kevin Viera, keseriusannya, dan akhirnya dia menunjukkan semua data-datanya dan menunjukkan kekuatannya bahwa mereka cukup qualified, mereka memiliki holder-holder besar dan sangat tertarik ingin membawa ASIC token ke global. Jadi teman-teman, itu tambahan dari saya, mungkin dalam minggu depan akan ada tambahan-tambahan baru pasti akan saya ceritakan buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya terima kasih dengan Mas anak Mas Indo Cukong, tahunya saya itu tapi orangnya pasti namanya nggak ini. Saya kepingin bertemu, mudah-mudahan dikasih waktu dan diizinkan waktu, saya bisa diizinkan bertemu dengan teman-teman yang lebih pintar dan lebih dahulu ada di industri cryptocurrency atau crypto aset di Indonesia, karena di Indonesia tidak ada cryptocurrency. Jadi saya ingin belajar dari teman-teman yang jauh lebih hebat dan jauh dari saya membuka diri untuk ingin belajar. Sekali lagi terima kasih waktunya. Kalau dari saya sih spoilernya dulu waktu awal-awal ngobrolin ASIC nih, saya bilang Mas nih harus marketingnya gila-gilaan. X Factor tadi udah disebutin, Mandalika, terus sampai mau ke New York Times Square. Jadi Mas Anang nih gila lah. Ya itu aja sih ya. Mungkin itulah admin, gak usah ada pertanyaan lagi, nanti malah banyak bocoran. Oke, jadi teman-teman itu tadi yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Kalau yang ketinggalan nanti kita ada recap videonya. Terima kasih buat Indo Cukong, channel Indo Cukong udah menyempatkan waktunya untuk memberikan pertanyaan kepada ASIC token dan terjawab sudah. Dari kemarin banyak yang nanya kapan ama dengan Indo Cukong, kapan Banwen gitu. Dan sekarang sudah terjawab, pertanyaan-pertanyaan tadi sangat bagus. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Mas Anang, kepada Om Bashar, yang juga teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Kita udah 1 jam di voice chat ini. Mungkin nanti ketika sudah
bisa start trading di Indodax. Beberapa hari kemudian kita akan open amal lagi, ngobrol santai, perkembangan project, segala macam. Dan sekali lagi, terima kasih. Mungkin VC bisa kita akhiri saat ini. Dan selamat malam untuk teman-teman, selamat beristirahat, yang sedang bekerja, selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. 2.000 orang keren banget. Cool.